Dari tadi nanggapi pertanyaan. Nanggapi dia mana ini? Ini sebenarnya dari Mas Arya Bima tadi, dari Mas ya teman-teman semua tadi 3 orang tadi terakhir dengan Mas Aceh, bahwa sebenarnya kan harusnya teman-teman tahu bahwa Pak Prabowo Subianto itu datang pada saat pelantikan Pak Jokowi, mengundang Pak Jokowi ke Hambalang, menerima kedatangan Pak Jokowi datang ke istana, merupakan satu sikap yang menurut saya harusnya itu juga diapresiasi. Kalau misalkan sekarang Pak Prabowo Subianto menyampaikan satu kritik secara jujur, kok kemudian menjadi masalah, itu dianggap sama sekali nggak masalah, kami terima kok, nggak apa-apa. Cuma kami minta yang terukur dan jangan asal nyablak gitu aja. Bukan, ini lebih nyablak lagi. Kalau Mas Akbar bisa dijelaskan nggak atau Mas Arya Bima, di ajaran Bung Karno yang mana ketika petani di Indonesia mau panen terus kemudian negara kita impor? Itu di mana ajaran siapa deh sekarang? Ajaran siapa? Nggak ada. Ajaran siapa di founding fathers kita yang menjelaskan tentang kok bisa ya semua ada peraturan pemerintah, peraturan menteri perikanan kelautan yang sifatnya semuanya ngerem ini, nggak ada yang sifatnya ngegas. Oleh karena itu betul Mas Akbar, nelayan itu sekarang itu nggak bisa nangkep ikan. Menteri Bu Susi menganggap sama yang namanya troll itu dengan cantrang. Nah, kenapa sekarang kok kemudian peraturan ini nggak kemudian dirubah? Kan kalau dirubah bisa menyelesaikan ini. Di mana nelayan? Kalau sekarang gampang, nelayan juga nggak bisa nangkap ikan, pasti pendapatannya turun. Petani juga pasti turun. Buruh sekarang gimana mereka mau bersaing? Kalau kemudian pada saat yang sama presiden nih, ajaran Bung Karno yang mana? Mas Arya Bima kasih tahu ke saya, ketika sekarang tenaga kerja dan buruh di Indonesia lagi butuh lapangan pekerjaan, presidennya mengeluarkan peraturan presiden mendatangkan tenaga kerja buruh murah ke Indonesia. Mana ajaran yang mana? Nah, infrastruktur Mas Akbar, infrastruktur Dendels zaman Belanda itu pun juga bangun infrastruktur. Karena infrastruktur yang dibangun dalam logika penjajahan adalah untuk mempercepat proses pengambilan sumber daya negeri-negeri yang dijajah untuk diambil kepada negara-negara yang dijajah. Pertanyaannya sekarang tadi Mas Mardhani menyampaikan infrastruktur ini untuk siapa? Pada saat yang sama ketika pemerintah Pak Jokowi menyampaikan bahwa infrastruktur ini digembar-gemborin, ternyata angka data penyerapan ini, data di BPS, penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi turun kok. Berarti infrastruktur yang dibangun ini menggunakan tenaga kerja yang siapa? Semen turun, semua turun. Ini data. Jadi maksud saya ini diluruskan. Infrastruktur itu bukan bangun fisik kemudian membangun dan mendorong pertumbuhan, bukan. Ada pertumbuhan ekonomi kemudian dibangun interkonektivitas di antara satu pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi yang lain, dibangun sarana prasarana, itu infrastruktur. Jadi enggak kalau kemudian tiba-tiba bangun jalan di Papua terus kemudian siapa yang akan menggunakan jalan tol itu? Itu pertanyaan. Infrastruktur itu untuk siapa? Jadi supaya kalau angka-angka ini jelas, sebutin aja teori atau ajaran founding fathers kita, ajaran Soekarno yang mana yang menjelaskan kok pada saat petani di Indonesia mau panen kita malah impor? Nggak ada. Cukup. Saya baca-baca di buku semua Soekarno nggak ada jelasin tentang itu. Udah pasti. Gini. Nggak, salah satu aja jawab. Yang mana yang mau jawab? Saya ingin menjawab sederhana saja, ya, supaya menjawab semuanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang seharusnya itu sudah selesai 20 tahun yang lalu.